Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas film-film yang menjadi box office flop selama 1 dekade terakhir. Dan tentunya ini adalah spoiler alert. Oh, we need you to figure this out, otherwise we're doomed. Nomor 10, Madame Web. This is 210 with a 42-year-old female, code 3. Cassia lost the pulse. I'm starting compressions now. Ben, what are you even doing back there? Oh, you want to come take over? I can drive. She's not going room temp on my watch. Sebagai sebuah franchise, Spider-Man biasanya sukses besar di box office. Baik versi live action maupun animasinya telah meraup ratusan juta dolar. Namun nasib Madame Web tidak seberuntung itu. Film ini mengangkat kisah asal-usul karakter pendukung bernama Cassandra Webb dan menjadi upaya studio untuk memperluas jagat sinematik mereka. Sayangnya, sebelum film ini tayang di bioskop secara luas, sudah banyak ulasan negatif dari kritikus yang beredar dan memengaruhi para penggemar. Akibatnya, banyak tiket yang sudah dipesan dibatalkan bahkan sebelum film ini dirilis. Hasil pembukaannya mengecewakan dan tidak membaik setelahnya. Get up. Get off. Get off. Get up. Me? Go. Get off. You're gonna die if you stay here. Get up. What? Are you threatening us? This is an emergency situation. I need you to follow my instructions. Get off the train. Come on. My mom told me never to talk to strangers. So. Get up. Hey, give me that back. Hey. Pada akhirnya, film ini nyaris tidak bisa menutup biaya produksinya. Di Amerika saja, pendapatannya tidak sampai 50 juta dolar, menjadikannya kegagalan total dalam segala hal. Who says we like you now? Nomor 9, Strange World. Hey, Dad. What about these plants? There's literally power surging through them. Well, Searcher, I do love your inquisitive spirit, but our crew didn't come all this way just to get distracted by some sparkly plant. Ada beberapa film yang tampaknya memang bernasib buruk sejak awal. Strange World adalah salah satunya. Dihantam oleh pandemi COVID-19, minimnya promosi, dan kontroversi seputar karakter inklusif. It's in your blood. He kinda looks like you. Except for that. No, hey, Diazo! Film ini berkisah tentang keluarga penjelajah yang ditugaskan menyelamatkan sumber energi masyarakat mereka. Awalnya, film ini diperkirakan akan meraup minimal 30 juta dolar di akhir pekan pembukaannya. Namun kenyataannya, bahkan setengah dari angka itu pun tidak tercapai. Kinerjanya tidak membaik dan studio diperkirakan merugi hampir 200 juta dolar. Film ini memang tampil lebih baik di Disney Plus, tapi kemungkinan besar itu juga menjadi alasan mengapa banyak keluarga memilih tidak menontonnya di bioskop. Alright, next stop. No power, cold coffee, and angry masses. Who's ready to go home? Nomor 8, Cats. Dengan versi panggungnya yang sukses besar dan meraup miliaran dolar, banyak yang menduga versi film dari Cats akan menuai hasil serupa. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Meski dibintangi oleh banyak musisi dan aktor terkenal, hal itu tidak cukup untuk menutupi visual yang mengecewakan dan musik yang kurang berkesan dalam trailernya. Hasil akhirnya pun tidak lebih baik. Jumlah penonton merosot tajam setiap akhir pekan setelah film ini dirilis. Produk yang mengecewakan ditambah dengan persaingan dari film besar lain yang tayang bersamaan memperparah nasibnya. Ketika semuanya berakhir, Cats menjadi film yang benar-benar gagal, bahkan tidak mampu menutupi biaya produksinya. Selisihnya hampir 20 juta dolar. Kerugian totalnya bahkan lebih mengejutkan, menjadikannya salah satu film dengan performa terburuk di tahun 2019. You bow and taking off your hat. Nomor 7, Joker Folie Duc. You got a joke for me today? Film pertama dari seri ini berhasil mengejutkan banyak pihak dan menjadi salah satu film dengan pendapatan tertinggi di tahun 2019. Sayangnya, sequelnya justru mengalami hal sebaliknya. Hallelujah, come on, get happy. Meskipun menghadirkan Lady Gaga dan memiliki basis penggemar yang sudah terbentuk, Joker Folie Duc malah menjadi bencana finansial.
Awalnya diprediksi dengan mudah menembus angka 100 juta dolar pada pekan pembukaannya, tetapi prediksi itu terus menurun setiap minggu. Lost my heart, but what of it? She is cool, I agree. Pada akhirnya, terungkap bahwa film ini bahkan belum meraih 40 juta dolar, jauh dari ekspektasi awal. Untuk bisa balik modal, film ini setidaknya harus bisa meraih 375 juta dolar. Tapi hasil akhirnya sangatlah jauh dari itu. Kejatuhan ini begitu mengejutkan dan menjadi tanda kemunduran DC yang terus berlanjut. All we had was the fantasy and you gave up. Nomor 6, The Flash. Beberapa film sejak awal sudah terlihat akan gagal. Dengan berbagai kontroversi seputar Ezra Miller dan kasus hukumnya menjelang perilisan The Flash, banyak yang menduga hal itu akan berdampak langsung ke box office. I have to leave. Dan benar saja, film ini hanya meraup sekitar 110 juta dolar di Amerika dan Kanada. Proyeksi pun menjadi semakin buruk. My version of reality, I ended up interning at the Central City Crime Lab in my freshman year. That's where it happened. Well, happens tonight, September 29th, the accident that gives me my powers. And if you're not there in 30 minutes, then you won't get the powers. Warner Bros diperkirakan mengalami kerugian sebesar 200 juta dolar setelah semuanya dihitung, dengan satu-satunya hal positif adalah perilisannya di bioskop IMAX. Tapi meskipun dengan bantuan itu, film The Flash tetap mencatat penurunan penonton minggu kedua yang termasuk terbesar ketiga dalam sejarah genre superhero. Hey, don't think about them. Okay, calm down. We're just gonna start with those guys over there. And yeah, they're Kryptonian and we won't be able to kill them, but we can slow them down for her. One at a time. Nomor 5, Borderlands. I'm getting too old for this shit. Bounty hunting? It's for the young and stupid, am I right? You really want me to answer that? I do not. Film adaptasi dari video game populer seharusnya menjadi jalan pintas menuju kesuksesan box office. Tapi sayangnya, Borderlands bahkan tidak berhasil mengembalikan seperempat dari total anggaran produksinya. I'm not a scumbag vault hunter. Actually, she's a scumbag bounty hunter. No, it's not my fault. You suck at your job, whoever you are. Who are you? Commander Knox of the Crimson Lance. Baik kritikus maupun penggemar kecewa dengan interpretasi cerita yang terasa setengah-setengah, serta penyajian karakter dan aktor yang dinilai kurang maksimal. Alhasil, angka penonton yang sejak awal sudah buruk terus merosot setiap minggunya. Lionsgate dilaporkan merugi setidaknya 20 juta dolar, tapi hal yang sama tidak berlaku untuk game developernya. Ladies first. Don't mind if I do. Gearbox justru mengklaim bahwa penjualan mereka meningkat meskipun filmnya gagal total, menjadikan mereka satu-satunya pihak yang diuntungkan dari seluruh situasi ini. I have something that a man like you will never have. Enough. Nomor 4, Dark Phoenix. You are not broken. Secara umum, franchise X-Men dikenal sebagai proyek yang menguntungkan. Sejak awal tahun 2000-an, hampir setiap filmnya sukses hingga datang pengecualian mencolok ini. Strap in, we're headed home. Wait, our commander. He's not here. He was in the airlock working on the thruster. The heat signature's rising fast. I can't hold it any longer. Dark Phoenix memiliki anggaran terbesar ketiga dalam seluruh seri yang menunjukkan betapa tinggi ekspektasi terhadap film tersebut. Studionya bahkan memperkirakan pendapatan pembukaan sebesar 50 juta dolar, namun hasil akhirnya jauh dari harapan. Ini adalah film pertama dalam seri X-Men yang gagal mendapati posisi teratas di box office dan performanya begitu buruk sampai ditarik dari lebih dari 1.600 bioskop hanya dalam waktu 3 minggu. This is what you wanted to show me. Sebuah kejatuhan yang menyakitkan dan penutup yang lesu untuk seri prequelnya. You can't control it. If you kill me, you'll kill them all. Nomor 3, Megalopolis. Let us go whither the omens of the gods and the iniquity of our enemies calls us.
The die is now cast. Menyebut film ini gagal total mungkin masih terlalu ringan. Francis Ford Coppola, sutradara legendaris di balik The Godfather dan Apocalypse Now, akhirnya mewujudkan proyek impiannya yang sudah terkatung-katung selama puluhan tahun, Megalopolis. You really must have been a rude and spoiled child. As you are now? So, do you still have your med school microscope? No, I sold it when I dropped out to buy drugs. Ia bahkan melontarkan dana pribadinya sebesar $120 juta demi mewujudkannya. Surrounded by injustice. So much suffering. Tapi hasilnya, film ini hanya meraup sedikit di atas $14 juta secara global, padahal jajaran pemainnya penuh dengan aktor papan atas seperti Adam Driver dan Lawrence Fishburne. Setelah menghabiskan waktu dan dana sebesar itu, kita hanya bisa bertanya-tanya, apakah semua itu layak? Come on. Please. Come on, Frankie. Nomor 2, Snow White. Waiting on a wish, holding out for someday, hoping somehow, someway. Prediksi kegagalan film ini sudah muncul jauh sebelum dirilis. Trailer pertamanya saja dibanjiri dislike, menandakan bahwa film ini akan menghadapi tantangan berat. Lebih parahnya lagi, Snow White adalah salah satu film paling mahal dalam sejarah studio dengan target minimal $500 juta hanya untuk balik modal. Target itu saja sudah sulit dicapai, apalagi ditambah dengan perubahan drastis terhadap elemen-elemen klasik dari film aslinya serta pernyataan kontroversial dari dua pemeran utamanya. Faktor-faktor yang akhirnya menjatuhkan film tersebut. Diprediksi akan merugi hingga hampir $100 juta. Inilah salah satu kesalahan besar Disney. Time to restore our kingdom. Follow me. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa dishonorable mention. Mortal Engines. Film steampunk post-apokaliptik ini membuat studio merugi hampir $175 juta. What are you waiting for? Go! Terminator Dark Fate. Kegagalannya begitu besar hingga menghentikan seluruh franchise filmnya. You know what would give meaning to his death? This will be very hard to explain to Alicia. It's a Terminator! Chaos Walking. Pendapatannya sangat kecil sampai akhirnya dianggap sebagai kerugian penuh oleh studio. Todd, you and a dog can sleep next door with my dad. I'm gonna see if I can get you some clean clothes and the two of you need to wash up. I don't need clean clothes. Yes. Yes, you do. The Crow. Versi remake ini bahkan tidak meraih setengah dari pendapatan pembuka film aslinya. I can't tell you. If you knew you'd leave me. And if you left me, I'd die. If I left you, I'd already be dead. Kraven the Hunter. Performa buruknya membuat film ini langsung keluar dari 10 besar box office dalam waktu 3 minggu. If you show weakness, you will give our enemies an opening. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Melontarkan dana besar ke sebuah film selalu beresiko, bahkan jika film tersebut adalah bagian dari franchise legendaris. Film kelima dari seri Indiana Jones bukan hanya yang paling mahal dari seluruh serinya, dengan biaya produksi mendekati $300 juta. Ini juga termasuk salah satu film termahal sepanjang masa. It's not yours. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. The bid is 160. 160. 170. You should have stayed in New York. 170. You should have stayed out of Poland. 170. Anyone? Anyone? Going? Going? Gone! Untuk bisa untung, film tersebut harus meraup 2 kali lipat dari modalnya. Bahkan idealnya menyentuh $800 juta. Angka yang belum pernah dicapai seri Indiana Jones bahkan saat masa kejayaannya. Did you know the Wright brothers? What? The Wright brothers, Orville and Wilbur.
They invented the airplane. They lived in Indiana. Wilbur was born in Indiana. I'm not from Indiana, Teddy. And the Wright brothers were born during the Civil War. Oh, I thought maybe you went to school with them. Oh, come on, Indy. That was funny. Tidak perlu dikatakan lagi, film ini sudah jauh dari harapan tersebut. Disney pun harus menanggung kerugian sebesar 143 juta dolar. Kalau ini bukan pertanda bahwa sudah saatnya menyimpan cambuk dan topi Indy untuk selamanya, kami tidak tahu apa lagi. Let's go! Give me the parachute! Menurut kamu, film manakah yang kegagalannya paling mengejutkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.